Udah live belum lihat? Ya, jam 11. Nggak lihat dong, live nggak lihat. Itu jam sekitar sini. Boleh siapa yang punya jam tangan boleh pinjam nggak? Supaya saya bisa kontrol. Sampai Sampai jam 12. Iya, sampai jam 12. 1 jam, jadi setelah itu teh jawab setengah jam. Nanti Lucy rimain ya. 5 menit 5-10 menit sebelumnya kasih tahu ya, lu segini aja. Ya. Udah? Ya. Mau pujian dulu? Ya, of course. Ayo, Lucky dulu yang buat ya. Oke. Tapi kenapa posisinya miring ya? Karena supaya dapat dua kan, pembicara dan materi. Posisinya harus begini. Oke. Baik, selamat pagi jemaat GKIN dan juga saudara-saudari yang mungkin ada di luar Belanda. Selamat datang di dalam Facebook Live streaming seminar misi yang akan dibawakan oleh Ibu Ria Pasaribu. Kita akan mulai dengan memuji Tuhan. Lagu dari Kidung Jemaat nomor 426, kita harus membawa berita. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang keduanya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Ya, kita akan mulai sesi pertama yang akan dimulai jam 11 sampai jam 12, 1 jam. Setelah itu akan diadakan tanya jawab selama setengah jam. Seminar sesi pertama ini akan segera dimulai. Silakan Ibu Ria Pasaribu untuk menyampaikannya. Selamat pagi, selamat siang, jemaat kekasih Tuhan. Senang boleh bertemu kembali di dalam satu seminar mengenai Migrant Church atau gereja migran. Di mana pertama-tama kita akan masuk dengan berbicara tentang misi. Pada waktu kita berbicara tentang misi, maka kita akan langsung berbicara tentang misinya Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, pemilik daripada misi dunia ini, karena seminar ini boleh tetap berlangsung sekalipun ada berbagai-bagai hal boleh terjadi. Kami perlu belajar misi Allah oleh karena memang Allah lah yang memulai dunia ini dan memimpin perjalanan dunia ini sampai nanti pada kesudahannya. Karena itu Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, bawalah kami sama-sama fokus kepada Engkau dan belajar daripada Engkau.
sehingga melalui Roh Kudus-Mu kami mengerti kebenaran, kami mengerti pimpinan Allah, kami mengerti perjalanan dunia ini adalah diatur oleh Allah, dan kami semua boleh diteguhkan iman percayanya. Karena itu kami berdoa, berkati semua yang mendengarkan dalam seminar ini, baik hamba-Mu juga, supaya hanya Engkau yang dipermuliakan. Tuhan, sucikanlah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, berbicara tentang misi Allah, maka sebenarnya kita masuk kepada suatu keajaiban misi dan pekerjaan Allah akan dunia ini yang sebenarnya sudah dirancang oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Oleh karena itu, untuk memahami apa yang dinamakan migrant church, gereja yang moving, gereja yang makin hari bergerak dari waktu ke waktu, itu diawali sebenarnya di dalam rencana Allah sebelum dunia diciptakan. Karena memang misi itu datangnya dari hati dan pikiran Allah. Misi bukan semata-mata kegiatan, maka banyak orang tidak suka mendengar kalau kita bicara tentang misi. Padahal sebenarnya gereja hadir pun di dalam konteks misi Allah bagi dunia ini. Itu sebabnya kita perlu sangat memahami bahwa misi Allah itu dimulai, direncanakan sejak kekekalan. Mari kita membuka bersama-sama Efesus pasal yang pertama, hanya secara singkat supaya kita memahami dan melihat dengan jelas bagaimana Allah merencanakan misinya. Di dalam Efesus yang pertama, pada ayatnya yang ketiga, 4, dan 5, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, before creation, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi kalau kita melihat dalam terang kitab Efesus, Paulus berkata bahwa rencana misi dimulai sebelum segala sesuatu diciptakan. Di sanalah master plan ini dilakukan oleh Tuhan. Dan tujuannya adalah kalau kita melihat di dalam ayat 9 dan ayat 10. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Maka kita akan mulai langkah demi langkah membicarakannya. Yang pertama sekali kita akan berbicara bahwa misi itu adalah kita berbicara tentang meta narasi Allah. Apa itu meta narasi Allah? Yaitu suatu perencanaan besar yang Allah lakukan untuk dunia ini sampai pada kesudahannya. Kita akan melihat beberapa bagian. Yang pertama dalam meta narasi Alkitab, yaitu kita berbicara tentang creation, penciptaan. Yang kedua kita akan bicara tentang fall, yaitu kejatuhan. Dan yang ketiga kita berbicara tentang redemption atau penebusan. Dan yang keempat kita berbicara restoration. Mari kita mulai daripada bagian yang pertama, bahwa memang Allah merencanakan misinya sebelum dunia diciptakan, dan misi Allah dimulai pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sehingga sebenarnya bumi dan segala sesuatu termasuk engkau dan saya tidak hadir secara kebetulan, melainkan kita hadir di dalam rencana misi Allah. Dan Allah menciptakan segala sesuatu, kita bisa baca di dalam Kejadian 1 itu begitu lengkapnya.
sampai kita perlu melihat Kejadian 1 ayat yang ke-31, di mana Allah mengevaluasi rencana apa yang sudah Dia lakukan setelah Dia menciptakan segala sesuatu. Di dalam ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi kita melihat dengan sangat indah bahwa sebenarnya ciptaan Allah itu dikatakan oleh Allah sungguh amat baik, sempurna. Dan itu yang sering kali disebutkan dalam kalimat bahasa Alkitab, shalom. Terjadi damai sejahtera di dalam kehidupan ciptaannya. Kalau kita perhatikan gambar ini sejenak, apa yang diartikan sungguh amat baik atau shalom itu, maka kita akan melihat bagaimana sebenarnya berbicara kata shalom, berbicara masalah relationship, di mana manusia memiliki hubungan yang sangat indah dengan Allah. Kita tahu bahwa begitu manusia diciptakan, dia diciptakan segambar dengan Allah, diberikan potensi untuk bisa bersekutu dengan Allah. Manusia Adam dan manusia Hawa berjalan-jalan di Taman Eden bersama dengan Allah tiap-tiap hari. Mereka bersekutu bersama-sama. Yang kedua, kita juga melihat bahwa manusia memiliki satu hubungan relationship dengan dirinya. Dia melihat dirinya sebagai pribadi yang mulia. Dia melihat dirinya, menerima dirinya sebagai sesuatu yang indah. Dan dia diciptakan segambar dengan Allah. Yang ketiga, kita melihat bahwa manusia juga memiliki satu relationship dengan ciptaan yang lain, yaitu Adam kepada Hawa dan kepada manusia-manusia yang lain, hidup begitu damai satu dengan yang lain. Kita lihat saja pada waktu Adam diberikan Hawa oleh Allah, dia berkata, inilah dia tulang daripada tulangku. Dia merasakan keindahan relationship di antara sesama manusia, dan mereka saling mengasihi. Dan yang terakhir kita melihat di dalam bagian ini, bahwa manusia diciptakan memiliki suatu relasi yang sangat indah dengan seluruh ciptaan di dunia ini. Manusia hidup damai dengan binatang, dengan seluruh ciptaan-ciptaan. Bahkan manusia diberi kuasa untuk memelihara segala sesuatu di dunia ini. Jadi manusia mempunyai satu posisi yang sangat indah di hadapan Tuhan, yaitu bersama-sama dengan Allah memelihara dunia ciptaan, tetapi juga membangunnya sehingga misi Allah boleh terus berlangsung. Kita masuk pada bagian yang kedua. Sayangnya, di tengah-tengah keindahan yang terjadi itu, manusia memberontak daripada Allah, di mana Adam dan Hawa memberontak pada Allah, dan ini memberikan suatu konsekuensi yang sangat besar sekali. Kalau kita perhatikan betul-betul di dalam pasal 3, di mana sebenarnya apa yang dulunya terjadi relationship shalom di antara manusia dengan Tuhan dan dengan seluruh ciptaan, sekarang menjadi rusak, atau kita sebutkan broken relationship. Manusia tidak lagi berani bertemu dengan Allah. Waktu Allah mencari Adam dan Hawa, mereka berlari karena ketakutan, sebab hidup mereka hidup di dalam dosa. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Dosa juga membuat manusia tidak dapat mengerti siapa dirinya. Bahkan dosa memisahkan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Disitulah mulai pada waktu Allah bertanya kepada Adam, Adam berkata, itu loh Tuhan, apa yang engkau berikan kepadaku. Dulu jadi berkat, sekarang sepertinya dia mengatakan bahwa apa yang Tuhan beri, yaitu Hawa, merusak kehidupannya. Ya, jadi kita melihat hal ini bisa terjadi. Bahkan selanjutnya manusia yang dipanggil untuk memelihara dunia ini, sekarang manusia banyak merusak kehidupan dunia ini. Jadi sejak kejatuhan ini, kita orang percaya perlu belajar bahwa sejak itulah kita tetap hidup dalam dunia ciptaan Allah, tapi remember, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa.
Sehingga itu awal daripada penderitaan kehidupan manusia dan awal penderitaan kehidupan semua ciptaan Tuhan. Disitulah manusia kehilangan kebahagiaannya, dan dalam kegagalannya manusia melarikan diri jauh daripada Tuhan. Dan sejak itu kejahatan demi kejahatan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Namun, apakah dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa ini membuat misi Allah yang sebelum dunia direncanakan menjadi gagal? Tidak sama sekali. Manusia bisa gagal, manusia menjadi alat Tuhan bisa gagal, tetapi Allah tidak akan pernah gagal di dalam menjalankan misi yang sudah direncanakannya. Maka kita sekarang akan masuk pada bagian yang ketiga, di mana justru di dalam bagian ini kita namakan redemption, yaitu penebusan. Memang di dalam konteks perjanjian lama Kristus belum begitu nyata disampaikan. Tetapi pada waktu manusia sudah gagal melakukan berbagai-bagai pergumulannya yang dilakukan oleh Allah, yaitu memanggil lagi manusia yang lain untuk melanjutkan pekerjaan misi Allah. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana misi Allah dilanjutkan melalui hambanya Abraham dalam Kejadian 12. Tapi kita akan melanjutkan sejenak akan hal ini, di mana sebenarnya pada waktu perjanjian lama Kristus akan hadir sebagai Mesias, di mana nanti Mesias datang itulah akan memperbaharui kembali apa yang sudah rusak dan memberikan kembali shalom, kehidupan yang kembali dari awal bersama dengan Tuhan. Nanti kita akan membahas ini secara berkelanjutan. Yang terakhir kita belajar bagian yang terakhir itu adalah penyempurnaan atau consummation, bahwa akan tiba saatnya misi Allah itu akan disempurnakan, yaitu dikatakan di sini consummation, di mana Kristus Yesus akan datang kembali. Apa yang tadinya dirusak ditebus oleh Kristus, dan tetapi akan disempurnakan sepenuh-penuhnya pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka pada zaman ini disebut inilah zaman yang namanya zaman restoration itu, yaitu zaman restorasi atau pemulihan daripada apa yang dirusak oleh dosa. Kita lanjutkan. Maka misi Allah kekinian, ya, kalau kita berbicara abad 21, ada hal yang sangat menarik, bahwa dunia terus bergerak, di mana pergerakan yang cepat banyak dipengaruhi baik oleh perkembangan ekonomi, pendidikan, politik, sosial maupun bencana alam, penindasan, penganiayaan dan lain sebagainya, termasuk virus. Membuat orang juga beranjak dari satu tempat kepada tempat yang lain. Ya. Sosiolog telah menunjukkan bahwa perpindahan dan migrasi menjadi tema dominan zaman kini. Kalau dulu orang hanya prosentase terbesar tinggal di pinggiran atau di perdesaan, jumlah di dalam abad-abad yang lampau orang hidup di kota hanya sepanjang 3%, 8% dan seterusnya. Justru sekarang akan mencapai pada tahun 2025 sampai 2035 bahwa orang-orang yang akan hidup di kota itu sebanyak 65%. Saya memberi contoh tentang Lydia, bagaimana Lydia melakukan satu perpindahan hidupnya ke London. Ya, dia membangun suatu kehidupan dengan studi relation dan journalism, suatu studi tentang komunikasi. Ya, di dalam hal ini dia lalu membuka suatu pekerjaan yang sama sekali itu sebenarnya tidak ada di daerah dia. Sekarang ini justru Lydia ini memiliki perusahaan-perusahaan yang sangat bagus sekali, di mana dia bisa mengundang begitu banyak klien-klien yang datang dari UK. Jadi kita melihat di dalam hal ini bahwa sebenarnya perkembangan-perkembangan yang ada membuat manusia itu moving dari satu tempat kepada tempat yang lain. Kalau saya masih ingin memberikan contoh bahwa seorang wanita Syria, ya, kalau kita melihat bahwa dia dari
Swiss ya, dia pergi terbang ke Toronto dan itu merupakan pertama kali perjalanan dia, suatu kehidupan baru bersama keluarganya di Kanada. Dan saat ini bahwa sudah terjadi ribuan orang-orang Syria yang tinggal di Kanada sejak tahun 2015 dan 2016. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa Toronto tidak lagi hanya tinggal orang-orang Toronto, melainkan orang-orang dari berbagai negara tinggal ada di sana. Dan populasi daripada Toronto 2,7 juta manusia, kalau kita perhatikan di situ ya, itu adalah tempat di mana terjadinya perpaduan daripada berbagai kebudayaan manusia yang ada di sana. Sekarang ini dikatakan bahwa Toronto itu hidup orang-orang yang memiliki 140 bahasa yang berbeda-beda. Inilah perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi, dan itu bukan hanya di daerah-daerah Amerika, Kanada, Eropa, melainkan melanda juga kepada daerah-daerah seperti Asia, India, dan sebagainya. Kita akan banyak menemukan justru bahwa kaum profesional Indonesia umpamanya sekarang beranjak pergi ke negara-negara seperti Asia, Australia, Eropa, Amerika, dan sebagainya. Termasuk Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang tinggal di Belanda ini. Ya, jadi kita melihat ini adalah perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi di dalamnya. Begitu juga dari mereka-mereka yang sebenarnya bukan adalah orang yang punya ekonomi yang cukup, seperti para TKW ya. Kalau kita melihat bahwa banyak sekali TKW kita jumpai, mereka dulunya adalah dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita bertemu mereka di Hong Kong, kita bertemu mereka di Taiwan, kita bertemu dengan mereka di Arab maupun juga di Singapura dan berbagai-bagai hal untuk mendapatkan suatu kehidupan yang lebih baik. Nah, itu yang dinamakan bahwa orang migrant. Sehingga, tapi kita mau bertanya, apakah di Alkitab tidak pernah ada orang yang migrant? Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Mari kita perhatikan sekarang dalam Kejadian 12 ayat pertama dan ayat yang kedua. Kehidupan itu dimulai daripada Abraham. Abraham sebenarnya sejak dalam perjanjian lama sudah disebut sebagai migrant people atau migrant family. Karena sebenarnya dia ada di Ur, di tempat orang tuanya berada. Tetapi Tuhan di dalam kembali melanjutkan misinya, maka Tuhan membawa Abraham untuk keluar daripada Ur, pergi ke tanah yang Tuhan akan tunjukkan. Kalau kita membaca Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi kita melihat bahwa perpindahan Abraham bukan semata-mata hanya pindah secara fisik, tetapi sebagai perpindahan dia ada rencana Allah di balik semua itu. Dan Allah ingin memakai Abraham dalam perpindahannya untuk melanjutkan misi Allah menjadi berkat bagi dunia ini. Hal yang sangat menarik dikatakan bahwa Tuhan memberi visi kepada Abraham. Waktu Abraham akan pergi kepada tanah perjanjian yang kita sekarang tahu itu adalah Kanaan, maka sebenarnya Tuhan memberi visi kepada dia bahwa Abraham akan jadi bangsa yang besar. Abraham akan diberkati Tuhan. Abraham akan dibuat namanya masyhur. Tetapi semua berkat dan anugerah tidak hanya tertuju semata-mata untuk Abraham sendiri. Ini yang perlu kita perhatikan. Bahwa waktu Tuhan memberkati Abraham dengan keturunan, Tuhan memberkati dengan segala berkat, bahkan namanya masyhur. Tujuan Tuhan adalah supaya Abraham sekaligus menjadi Allah Tuhan, memberkati di mana dia tinggal. Ini poin yang harus kita pelajari sebagai gereja migrant. Bahwa kalau Tuhan menghadirkan kita di satu negara, di satu kota, Tuhan itu bukan kebetulan.
Mungkin adalah karena faktor ekonomi, faktor studi, di dalam berbagai faktor. Ada dalam masalah-masalah orang mengalami tertekan sehingga dia berlari. Banyak orang mungkin menjadi pengungsi, bahkan refugees begitu. Tetapi semua ada dalam kontrol Allah. Tidak ada yang kebetulan. Tetapi apa yang bisa menjadikan seseorang migran ini betul-betul menjadi berkat buat orang lain, itu ditentukan oleh perjumpaannya dengan Allah. Jadi kalau orang migran kemana saja diberkati luar biasa, tapi tanpa bertemu dengan Tuhan, maka dia hanya hidup untuk diri sendiri. Dia hanya akan mengeruk segala kekayaan untuk diri sendiri. Dan hidupnya semua semata-mata for His glory. Hanya untuk kebahagiaan dia, kemuliaan dia semata-mata. Hanya aku. Maka dia tidak akan pernah bisa dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat. Melainkan prinsip yang kita lihat di sini. Bagaimana Abraham yang mengalami encounter dengan Tuhan. Saya senang pakai kalimat ini. Perjumpaan dengan Tuhan membuat dia mengerti jelas bahwa hidupnya bukan kebetulan, melainkan hidupnya dihadirkan Allah karena Allah punya rencana. Sehingga dia dalam pertemuan dengan Tuhan itu membuat dia taat kepada Allah. Dan pada akhirnya Abraham bersama keluarga menjadi keluarga yang dipakai oleh Tuhan, melahirkan apa yang dinamakan nanti lebih besar, yaitu bangsa Israel, di mana bangsa Israel akan menjadi umat atau bangsa pilihan Allah yang pertama untuk memberkati dunia ini bagi Tuhan. The show must go on. Misi Allah harus terus berjalan. Itu sebabnya Tuhan begitu peduli kepada umatnya, supaya umatnya ini bisa dipakai oleh Allah dalam melanjutkan misi Allah bagi dunia ini. Saya berharap bahwa mengenai kita belajar hal seperti ini, bahwa kalau kita ada di negara-negara yang bukan negara dan bangsa kita, itu bukan kebetulan. Tetapi biarlah di situ kita boleh bertemu dengan Tuhan. Kita boleh mengalami Tuhan dan diberkati Tuhan. Bahkan kita tahu ada misi Allah yang harus kita kerjakan untuk memberkati tempat-tempat di mana kita tinggal. Untuk memberkati di mana orang-orang berada di sekitar kita. Sehingga mereka juga boleh mengalami pertemuan dengan Tuhan. Mengapa? Karena Allah mencintai semua bangsa di dunia ini. Itu sebabnya di dalam sadar tidak sadar kita, sebenarnya kalau kita mengerti di dalam terang Tuhan, kita diutus kemanapun, sebenarnya kita diberkati untuk menjadi berkat bagi yang lainnya. Di sini kita belajar tentang Abraham. Sekarang kita melanjutkan lebih jauh lagi kalau kita lihat, bahwa kita buka umpamanya Migrant Church itu juga berbicara bagaimana pada waktu Yakub pada akhirnya menikah dan melahirkan 12 anak yang akhirnya dikatakan itulah bangsa Israel. Kita belajar tentang Yusuf di sana. Di dalam Kejadian pasal 39 sampai 50 dikatakan, khususnya ada beberapa ayat yang saya ingin baca. Mari kita perhatikan Kejadian 39 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita membuka Kejadian pasal 39. Maka kita akan bertemu dengan yang dinamakan perjalanan daripada Yusuf. Kejadian pasalnya yang ke-39. Mari kita sama-sama melihat firman Tuhan ini supaya kita jelas bahwa apa dikatakan khususnya ayat 1, 2, dan 3. Adapun Yusuf dikatakan di sana telah dibawa ke Mesir. Ya. Maafkan saya salah membuka ayatnya. Jadi saya kembali lagi kepada Kejadian pasal 39. Maka di sana dikatakan dengan jelas, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan
dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Apa yang dialami Yusuf sebenarnya kalau kita lihat dengan mata fisik saja, maka kita akan merasa bahwa hidup Yusuf akan menuju kepada masa depan suram, bukan? Karena bukankah dia lahir dari keluarga di mana ayahnya Yakub begitu mencintai dia. Dan Yusuf ini menjadi anak yang paling kecil yang dimanja oleh ayahnya. Bahkan dia mendapatkan baju yang paling mahal. Jadi di antara semua saudara-saudaranya, papanya itu begitu sayang kepada dia. Dia hidup dimanja, dia tidak perlu bekerja sementara siblingnya atau saudara-saudara yang lain harus bekerja. Tapi pada satu hari kita melihat peristiwa bahwa waktu dia menjumpai saudara-saudaranya sudah lama begitu iri kepada Yusuf. Sehingga pada akhirnya Yusuf ditangkap, lalu Yusuf dibuang ke sumur pertama-tama, bukan? Tetapi setelah itu Yusuf dijual kepada budak-budak, kepada orang-orang yang mana dia menjadi budak di sana. Dan sampailah dia ke tangan Potifar. Padahal bukankah kita masih ingat, Yusuf pernah bermimpi dia akan menjadi kepala. Dan nanti ayah ibunya dan adik-adik abang-abangnya semua akan tunduk kepada dia. Dengan kata lain, dia mendapat satu mimpi bahwa dia akan menjadi raja. Kalau kita ada dalam pemikiran seperti Yusuf, kita akan pikir, bagaimana ini? Kalau dulu ayah saya kaya, saya mungkin dong dengan sekolah tinggi, saya menjadi pintar, saya bekerja dan saya bisa jadi raja. Tetapi saat ini justru yang terjadi dalam hidup Yusuf adalah makin dia jatuh ke tempat yang paling dalam. Dari anak orang kaya menjadi budak. Budak itu artinya sepenuhnya tidak punya hak, yang dia punya adalah tanggung jawab. Yusuf jatuh kepada kemiskinan yang luar biasa. Yusuf harus bekerja sangat keras dan dia bukan diangkat jadi manajer, melainkan pertama-tama dia dipercayakan yaitu bekerja di luar rumah, di ladang. Tetapi yang menarik daripada bagian ini, sekalipun dia dikeluarkan daripada ayah dan keluarganya, sekalipun dia harus pergi akhirnya sampai ke Mesir, ada kalimat yang berulang-ulang di sana dipakai, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sebagai gereja migran, inilah yang perlu kita alami. Bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita, yang paling utama kita tahu, ada Tuhan yang menyertai kita. Karena yang membuat kehidupan kita akhirnya bisa betah di negara itu, di kota itu di mana Tuhan tempatkan, walaupun ada pergumulan demi pergumulan. Tidak pernah pergumulan itu terjadi di luar kontrol daripada Tuhan. Melainkan baik hal positif maupun negatif terjadi, semua tetap di dalam kontrolnya Allah. Dan dikatakan justru protection Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Walaupun dia ada di rumah Potifar, walaupun dia nanti ada di penjara, ya, di sana Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sehingga inilah yang saya nikmati, bahwa sekalipun dia dibawa kepada tempat-tempat yang sulit dan sebagai anak manja dia harus belajar membanting tulang, bekerja keras, tapi karena kehidupan dia yang terus-menerus bersama dengan Tuhan, itu yang membuat dia mengalami apa yang dinamakan shalom, damai sejahtera, ketenangan, dan dia dapat membaktikan dirinya kepada Tuhan dimanapun dia berada. Waktu dia harus bekerja di luar rumah Potifar, dia bekerja dengan segenap hati untuk Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan di situ, Potifar melihat dari semua budak yang dipercayakan, Yusuf yang paling menonjol luar biasa, yang membuat pekerjaan itu berhasil. Maka Yusuf akhirnya di rumah Potifar di training Tuhan sebenarnya. Dan dia mendapat posisi akhirnya bekerja di dalam rumah Potifar. Perpindahan dari kerja jadi buruh, sekarang masuk di rumah Potifar. Dan puncaknya karena Potifar terus melihat bahwa dia sangat diberkati Tuhan. Dia mengerjakan segala sesuatu dengan kemampuan, potensinya, dan berkat daripada Tuhan. Membuat juga akhirnya dia menjadi manajer di rumah Potifar. Dikatakan tidak ada lagi yang lebih hebat selain apa yang dilakukan oleh Yusuf, sehingga Potifar cuma duduk dan makan saja, karena semua diatur
oleh Yusuf. Saya belajar di dalam bagian ini waktu memperhatikan kitab ini, bahwa orang-orang yang punya iman bersama dengan Tuhan adalah orang-orang yang akan mengalami betul-betul bahwa seluruh perjalanan hidupnya bukan kebetulan. Dan kesulitan-kesulitan dalam hidup tidak pernah untuk menghancurkan dirinya, melainkan kesulitan-kesulitan hidup seringkali dipakai untuk mentraining diri anak Tuhan ini. Mentraining dan mematahkan semua karakter-karakter yang buruk dalam diri dia, membangun potensi-potensi yang besar, sehingga pada akhirnya sama seperti Yusuf bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, bukankah kita tahu pada akhirnya bahwa justru Yusuf adalah di dalam anugerah Tuhan, dari penjara, tempat yang justru tidak pernah terpikir akan menjadikan dia orang hebat, tapi dari tempat yang mustahil, itu di penjara, narapidana. Biasanya kita tahu narapidana untuk mencari pekerjaan aja sangat sulit, tetapi dari jadi narapidana dia diangkat Tuhan begitu tinggi dan menjadi orang nomor 2 daripada Raja Fir'aun di Mesir. Apa yang mustahil bagi manusia tidak pernah mustahil bagi Allah. Jalan-jalan Allah itu adalah jalan-jalan yang tinggi, jauh melampaui jalan-jalan dan pikiran kita. Bukankah itu Yesaya 55 berkata, jalanku bukan jalanmu, tapi setinggi langit di atas bumi, demikian juga tingginya jalanku dari jalanmu. Sehingga kita melihat di sini bagaimana Yusuf memberi dirinya masuk kepada rencana Allah, masuk kepada misinya Allah. Dan justru Yusuf bukan hanya diberkati untuk dirinya sendiri, melainkan Yusuf menjadi seorang pimpinan yang dapat memelihara bangsa-bangsa. Salah satunya kita tahu bahwa terjadi kelaparan selama 7 tahun lamanya. Dan justru Yusuf setelah di-training oleh Tuhan di rumah Potifar, di penjara, dia menjadi orang yang mampu secara ilmiah, mampu cekatan memikirkan bagaimana perekonomian bisa dipelihara. Sehingga walaupun 7 tahun kelaparan, lumbung tetap ada padi. Walaupun 7 tahun kelaparan, semua orang, khususnya orang-orang Israel, umat pilihan Allah, boleh terpelihara. Dan dengan demikian orang-orang Israel tidak menjadi musnah dan boleh terus melanjutkan rencana Allah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Allah tidak hanya mencintai Israel, melainkan Mesir juga mengalami diselamatkan, dan bangsa-bangsa lain selama 7 tahun juga mengalami diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita melihat bahwa orang-orang profesional, para pedagang, bisnismen, ibu rumah tangga, dokter, maupun juga siapapun juga yang dipindahkan Tuhan ke berbagai tempat, harus mengerti bahwa perlu betul-betul melihat apa potensi-potensi yang ada di dalam diri. Dan itulah yang harus dikembangkan. Dan justru lewat berbagai potensi-potensi yang kita miliki, kita bisa dipakai Tuhan dalam membawa shalom di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya secara spiritual saja. Kita lihat Yusuf, dia justru di dalam bidang perekonomian, dia bisa menjaga, memelihara keberlangsungan hidup daripada bangsa-bangsa. Sehingga disinilah misi Allah, bukan hanya memakai orang-orang secara yang tamat daripada sekolah teologi, tetapi juga justru Tuhan memakai orang-orang dari dunia sekuler. Entah itu dia dalam profesi seorang insinyur, dokter, entah dia itu adalah seorang pemusik, atau dia adalah berbagai-bagai hal yang dia punyai. Semua bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan misi Allah, mendatangkan shalom di mana dia berada. Bukankah hal itu sangat indah? Yang terakhir, kita akan melihat kepada bagaimana kehidupan Yesus. Ya, kalau kita mempelajari dengan jelas bahwa Yesus itu adalah lahir sebagai orang Yahudi, ya. Yesus datang bukan kebetulan. Dari tadi kita membaca dalam kitab Efesus pertama bahwa sebelum dunia dijadikan,
Yesus sudah direncanakan akan hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan juga kita membaca di dalam kitab-kitab perjanjian lama, di mana nabi-nabi ratusan tahun sebelum kedatangan Yesus Kristus, dia akan datang. Itu disampaikan lewat nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, seperti Nabi Yesaya, seperti Nabi Mika, dan yang lain-lain. Bahwa puncak daripada penebusan Allah, pembaharuan yang dilakukan oleh Allah itu melalui kehadiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita coba simak kehidupan Yesus. Bahwa justru pribadi yang akan dipakai luar biasa ini tidak lahir dari orang yang hebat. Dia hanya adalah anak tukang kayu, bukan? Dia orang yang sangat sederhana. Dan bahkan dari keluarga yang sangat sederhana. Tetapi pada waktu memang Yusuf itu anak bapak daripada Yesus itu migran. Maka itu sebabnya kalau kita tahu waktu Kaisar Agustinus mengatakan kita harus melakukan sensus, maka Yusuf membawa Maria pulang ke kampungnya. Jadi kita lihat Yusuf adalah migran. Yesus sendiri adalah anaknya yang juga migran. Dan dia itu lahir di Nazaret itu, di Bethlehem itu, di tengah-tengah orang Yahudi. Kalau kita perhatikan sekarang, dia tidak disambut di kota asal ayahnya. Disambut oleh para gembala kelas rendah. Orang pertama yang menyaksikan kehadiran Mesias yang besar diumumkan akan menjadi penebus dunia, justru tidak hadir di tengah orang kaya. Tidak hadir di tengah orang pintar. Tidak hadir di tengah orang hebat. Tetapi mari kita pikirkan sejenak. Yesus justru hadir di tengah-tengah yang menjadi witnesses atau saksi-saksi adalah para gembala keras rendah. Gembala itu memiliki gaji yang paling rendah pada zaman itu. Tapi justru disitulah Yesus Kristus hadir menyatakan dirinya. Ingin juga mengungkapkan bahwa sama seperti Allah peduli kepada orang-orang hebat, orang kaya, orang besar, Allah sama pedulinya kepada orang-orang yang sangat miskin, uneducated, tidak terpelajar, bahkan tidak terkenal sama sekali. Karena semua manusia berdosa, baik miskin maupun kaya, pintar, bodoh, semua membutuhkan Tuhan. Karena tidak ada orang yang hidup berkenan kepada Tuhan setelah Adam dan Hawa jatuh kepada dosa. Semua manusia menjadi manusia berdosa. Ya, bahkan dia dikatakan adalah anak haram. Dibesarkan di sisi jalan yang salah. Apa artinya anak haram? Tentu bukan berarti bahwa dia itu tidak lengkap keluarganya. Tetapi memang dia tidak lahir karena persetubuhan antara Yusuf dengan Maria. Melainkan Roh Kuduslah ada di dalam yang melakukan sesuatu di dalam diri daripada Maria. Dan Yusuf mentaati Allah dan bersedia untuk menikahi Maria. Di sanalah kita lihat bagaimana kelahiran daripada Yesus Kristus. Keluarga yang miskin secara materi, di bawah pemerintahan kejam dari bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang setiap hari menghina dan menindas orang-orang terpilih. Sebagai Tuhan, dia dapat memilih konteks kelahiran, kehidupan apa saja, bukan? Maka itulah mimpi orang Yahudi sebenarnya. Yahudi berharap bahwa kalau Tuhan Yesus datang, itu adalah sebagai seorang raja, berpakaian putih yang begitu megah, naik kuda yang begitu gagah sekali, masuk ke dalam istana dan mungkin akan disambut dengan meriah. Tetapi kenyataannya, sekali lagi kita perlu belajar, apa yang dipikirkan manusia belum tentu itu pikiran Allah. Dan pikiran Allah itu jauh melampaui pikiran-pikiran manusia. Itu sebabnya sebagai jemaat migran, kita perlu membaca Alkitab. Kita perlu mengerti kehendak Allah. Sehingga kita tidak diracuni oleh nilai-nilai dunia atau di mana kita tinggal yang membuat kita akhirnya hidup terkontaminasi dengan orang-orang tidak percaya. Padahal kita sebagai orang percaya harusnya menjadi berkat bagi dunia. Tetapi apabila kita terkontaminasi dengan nilai-nilai dunia,
kita bukan saja tidak bisa menjadi berkat, bahkan kita pun bisa hancur dan bisa menjadi batu sandungan, baik bagi orang percaya maupun juga bagi orang yang tidak percaya. Jadi hari ini sekali lagi, apa yang dipikirkan Allah belum tentu sama dengan pikiran manusia. Maka sekali lagi ayat ini mengangkat kepada kita, kalau kita belajar Abraham hidup dekat dengan Tuhan, Yusuf hidup dekat dengan Tuhan, Daniel yang hidup dekat dengan Tuhan, Daud hidup dekat dengan Tuhan, Esther hidup dekat dengan Tuhan. Orang-orang ini dibawa untuk mengerti kebenaran. Orang-orang ini dibawa untuk mengerti misinya Allah mau kemana dunia ini. Dan akhirnya orang-orang ini bersedia untuk hidup taat. Bukan hanya taat, tapi juga berkorban. Melihat bahwa mengikut Yesus, mentaati Yesus, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau, nilainya jauh lebih mulia. Nilainya itu kekal. Berapa banyak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, kita lihat tertindas, bahkan mati, martir. Tidak sedikit. Tetapi mereka tahu bahwa apa yang mereka persembahkan itu semua jauh lebih berharga daripada segala sesuatu. Karena itu kita mau diingatkan sebagai migrant church. Mari kita hidup dengan nilai-nilai kebenaran firman Allah. Apabila kita tidak suka membaca firman, bagaimana kita bisa mengerti nilai-nilai kekal itu? Dan kita merasa bahwa kalau terjadi sesuatu, wah, kita selalu memikirkan masa depan kita suram. Salah besar. Belum tentu yang terjadi yang sulit di dalam kehidupan kita akan membawa kita pada kehancuran. Melainkan justru di dalam kontrol dan tangan Allah. Semuanya itu bisa diubah Allah untuk mendatangkan kebaikan dan melakukan kehendak Allah. Bukankah itu Roma 8 ayat 28? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan belum tentu juga bahwa kalau semua jalannya indah tanpa tantangan itu jalannya Tuhan. Belum tentu. Bisa terjadi bahwa nampaknya itu sesuatu yang indah seperti jalannya Tuhan. Bisa sebenarnya itu menuju pada kehancuran. Jadi itu sebabnya firman Allah itu bisa menjadi guidance buat kita. Menjadi terang bagi kaki kita, dikatakan di situ. Sehingga kita bisa melangkah dengan benar di tengah-tengah banyak sekali hal terjadi. Karena dunia ini adalah dunia yang uncertain. Dunia yang tidak pasti. Betapa pentingnya kita bergantung pada yang pasti supaya kita tidak tersesat. Hari ini kita begitu ketakutan dengan virus corona. Ada orang ingin dari negara ini pindah ke negara sana. Berlari ke sana, berlari. Kemanapun kita pergi, corona tetap berada di mana-mana. Sehingga sebenarnya kita harus ingat sebagai orang percaya. Jangan kita hidup ketakutan seperti orang tidak percaya Tuhan. Karena apapun bisa terjadi di tengah dunia ini, tapi kita harus selalu ingat bahwa Allah selalu ada di dalam kontrol. Dan Allah tahu apa yang terbaik di tengah-tengah apa yang diizinkan terjadi. Sehingga sebagai migrant church, jemaat-jemaat migrant, betapa pentingnya justru kejadian-kejadian yang terjadi sekarang membawa kita berlari lebih dekat kepada Tuhan. Membawa kita lebih mendengar suara Tuhan. Bahkan kita harus bertanya, apa yang harus saya pelajari Tuhan dari kondisi yang sedang terjadi. Jangan hanya berlari ke supermarket, berlari ke berbagai toko untuk mencari perlindungan semuanya. Bukan berarti tidak boleh tentunya. Tetapi kalau pada akhirnya kita berlari semua hanya karena kita ingin bergantung kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan pertolongan. Kita bisa membeli masker, kita bisa membeli makanan. Tapi kalau kita bisa membeli semua itu berlebih-lebihan sampai orang lain tidak bisa mendapatkannya, siapa kita yang bisa aman menjaga diri kita kalau bukan Tuhan? Maka mari kita lihat lebih jauh bahwa apa yang justru Yesus lakukan. Dia datang sebagai orang yang sangat sederhana. Dia pun adalah melanjutkan pekerjaan bapaknya sebagai anak tukang kayu. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang ada itu,
Dia betul-betul mentaati Allah di dalam seluruh kehidupannya. Justru dia ada selalu berbeda dengan para imam-imam yang hanya senang di sinagog, yang hanya senang di tengah-tengah kebersihan dan segalanya rutinitas belaka. Tetapi sebenarnya apakah orang-orang itu betul-betul sedang melayani Allah? Atau kita melihat kepada Yesus. Memang Yesus hidupnya di dalam sinagog, dia berkhotbah, tetapi dia keluar daripada tempat itu. Mari kita bersama-sama lihat di dalam kitabnya Matius pasal 9. Sangat menarik sekali. Di dalam Matius pasal 9 ayat 35, di sana dikatakan demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus sebagai hamba Allah, Mesias, dia justru pergi keluar, menjangkau orang-orang yang tidak lagi mengalami shalom, baik secara rohani, secara ekonomi, secara fisik, secara sosial, dan dengan berbagai-bagai hal termasuk secara politik. Disitulah kehadiran Yesus sebagai seorang migran itu memberikan dampak yang besar, di mana orang-orang waktu mendengar firman, mereka disegarkan berdalam pertemuan dengan Allah. Di mana mereka yang sakit, yang buta, disembuhkan, dicelitkan. Yang lumpuh bisa berjalan. Mereka mengalami transformasi Allah. Mereka mengalami sungguh-sungguh bahwa Allah itu hidup. Allah itu tetap peduli kepada pergumulan dan penderitaan manusia. Dan ujungnya kita tahu, dia bersedia menderita, dan justru bulan-bulan ini kita sedang memperingati hari-hari penderitaannya. Tapi dia terus berjalan sampai kepada kayu salib. Di atas semuanya, Yesus bersedia mati untuk membayar seluruh hutang dosa kita. Supaya kita yang sudah rusak ini mengalami kembali shalom Allah dengan Tuhan, dengan diri, dengan sesama, dengan seluruh ciptaan Allah yang lainnya. Yesus mati bukan kebetulan, tetapi kematian Yesus Kristus itu adalah sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Sehingga Ray Baki, seorang teolog, berkata bahwa kematian Yesus bukan kegagalan, kematian Yesus bukan kekalahan. Begitu juga Christian Prince mengatakan hal yang sama kalau berbicara dengan orang-orang bertanya tentang kematian Kristus. Kematian Kristus bukanlah suatu kecelakaan, melainkan kematian Kristus adalah suatu misi Allah yang direncanakan dengan tujuan supaya engkau dan saya yang berdosa, yang harusnya menerima murka Allah selama-lamanya, menerima pengampunan. Hutang dosa dibayar oleh Allah, dan kita menikmati kembali shalom sekarang dan selama-lamanya. Nanti penyempurnaan itu terjadi pada waktu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Demikianlah kita belajar bagaimana jemaat migran, gereja-gereja yang di mana jemaat berpindah ke berbagai-bagai kota maupun negara-negara, justru mengalami Tuhan, menikmati, diproses oleh Tuhan, dibentuk, diperlengkapi, sehingga menjadi jemaat-jemaat yang menjadi berkat bagi negara-negara dan kota-kota di mana mereka tinggal. Dan melalui hal itulah nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih Ibu Ria Pastor Ibu yang sudah menyampaikan sesi 1 mengenai konsep gereja migran dan juga konsep mengenai Allah yang datang ke dalam dunia ini untuk bermisi.
Mission Day, Allah yang datang ke dalam dunia untuk bermisi, dan selama 30 menit ke depan akan dibuka pertanyaan, dan saudara-saudari sekalian dapat mengetikkan pertanyaannya di live book Facebook agar nanti bisa kami sampaikan kepada Ibu Ria dan akan membacakan. Dari yang saya lihat tadi ada yang bertanya mengenai peran gereja migran dalam melayani negara mereka tinggal. Kemiskinan, mungkin mereka datang dari daerah-daerah negara berkembang, kemudian ketika mereka di sini mereka sudah mendapatkan banyak berkat. Apakah tanggung jawab mereka juga untuk bisa membantu saudara mereka yang miskin di tanah kelahirannya, atau mereka hanya fokus ke tempat mereka tinggal saja di sini? Karena di tempat negara mereka tinggal sini, misalnya Belanda, banyak juga masalah. Silakan Bu Ria. Ya, iya, untuk ditambahkan juga. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada saya. Dank u wel voor de vraag die gevraagd wordt. Pertanyaan tadi menyampaikan bahwa apakah setelah kita diberkati, kita juga harus menjadi berkat baik bagi bangsa di mana kita dulu tinggal, dan juga adalah bangsa di mana kita berada saat ini. De vraag is, wat is de rol van de migrantenkerk hier? Waar wij dan hier wonen. Benar, karena sebenarnya kita ini yang menjadi jemaat migran adalah sepertinya mempunyai dua warga negara. Wij hier als migranten, het lijkt net alsof wij twee nationaliteiten bezitten. Kita memang bisa tinggal di negara Belanda, tetapi hati kita tetap seringkali juga ada di Indonesia. Wij wonen in Nederland, maar ons hart die ligt nog steeds in Indonesië. Dan kita diberkati, tadi dikatakan, adalah untuk menjadi berkat. Wij zijn gezegend om een zegen te worden in de plaats waar wij wonen. Maka sebenarnya kita bisa jadi berkat di mana saja Tuhan mau kita berada. Wij kunnen altijd een zegen worden voor de plaats waar wij wonen. Mari kita lihat contohnya seperti Paulus. Laat ons even Paulus. Pada waktu Yerusalem mengalami kelaparan, Toen Jeruzalem in hongersnood te verkeren, Paulus yang tidak tinggal di Yerusalem, dia berbicara kepada jemaat-jemaat yang dia bina. hij woont niet in Jeruzalem, maar hij kan toch spreken de situatie met andere mensen buiten Jeruzalem. Dan Paulus berkata, marilah memberikan persembahan kepada orang-orang di Yerusalem yang adalah suku kita yang sedang mengalami kelaparan. Hij vroeg de mensen om een offer te brengen voor de mensen in Jeruzalem die het moeilijk hebben. Jadi sekalipun kita berada di tempat yang lain, tetapi kalau ada waktunya di mana memang bangsa kita mengalami pergumulan dan kita mendapat berkat daripada Tuhan, tidak ada salahnya kita diikut sertakan tetap membantu daripada bangsa yang sedang mengalami Het pergumulan. gebeurt ook voor ons. Dus andersom, wij moeten ook kunnen helpen voor degenen die in een ander land wonen die het moeilijk hebben. Tetapi juga Paulus tidak hanya peduli kepada Yerusalem. En Paulus is niet alleen maar concerned met Jeruzalem. Bahkan dia justru mengajak supaya jemaat di mana di kota itu berada untuk memperdulikan jemaat-jemaat yang kekurangan di tempat yang lain. Hij vroeg voor de gemeentes om elkaar te steunen met andere gemeentes. Mari kita melihat daripada Kisah Rasul pasal 2. We gaan over de Kisah Rasul pasal 2. Wat Kisah Rasul? Handelingen vers 2 ya. Iya. Di mana di sana dikatakan bahwa banyak jemaat yang kekurangan dan jemaat-jemaat yang sudah mengalami Tuhan mengambil daripada apa yang dia miliki untuk berbagi dengan jemaat-jemaat yang Daar berkekurangan. zien wij ook veel gemeentes die het minder hebben, maar toch ze kunnen ook de andere gemeentes helpen. Yang paling penting, Het belangrijkste is, apapun yang ingin kita kerjakan untuk Tuhan bagi sesama kita, wat wij willen doen voor aan onze medemensen, kita perlu sama-sama berdoa mencari pimpinan Tuhan. wij moeten samen bidden.
om de leiding van God te vragen. Dan jikalau Tuhan mengarahkan dan jalan itu terbuka, marilah kita sebagai jemaat Tuhan sehati saling mendukung untuk mengerjakannya bersama tanpa perdebatan. Wij moeten dan deze werk ook doen onder leiding van God zonder te debatteren. Saya mau beri satu contoh mengakhiri jawaban ini. Ik wil een voorbeeld geven. Satu hari saya berada di satu gereja besar di Korea Selatan. Op een dag zat ik in een grote kerk in Zuid-Korea. Dan saat saya sedang beribadah, itu adalah saat-saat di mana Indonesia, khususnya Padang dan Mentawai, sedang mengalami tsunami. En het gebeurde toen op hetzelfde moment Sumatra en Mentawai is onder de tsunami. Yang saya heran bahwa gereja Korea Selatan waktu mendengar hal ini, maka hamba Tuhan mengajak seluruh jemaat untuk berdoa bagi Padang dan Mentawai ini. En op hetzelfde moment heeft de voorganger daar in de kerk gevraagd om de gemeente ook te bidden voor de mensen in Sumatra en Mentawai. Dan saya terheran-heran. Ik was zo verrast. Karena bukan hanya 1-2 menit mereka berdoa. En het is niet alleen maar 1 of 2 minuten dat ze gingen bidden. Dan kita tahu orang Korea kalau berdoa bersuara sangat besar. En we wisten wel dat de Koreanen als ze bidden dan met een grote... Ja. Apa yang membuat saya terkejut? Wat schokt mij? Mereka berdoa setengah jam lamanya untuk Padang dan Mentawai. Ze hebben een half uur lang gebeden voor Padang en Mentawai. Yang saya sendiri tidak pernah lihat itu terjadi di negara saya sendiri. En dat gebeurt zelf niet in Indonesië. Begitu amin, Na het woord amen. hamba Tuhan itu berkata kepada seluruh jemaat. En de voorganger zei tegenover de gemeente. Minggu depan kita persiapkan persembahan khusus untuk Padang dan Mentawai. En volgende week gaan we een offer geven voor Padang en Mentawai. Pada waktu saya kembali ke Indonesia, Toen ik terugkwam naar Indonesië. Tuhan mengizinkan saya melihat di TV. En ik heb het op televisie gezien. Maka ada news mengatakan Korea Selatan memberikan donasi paling terbesar dari seluruh dunia. En het wordt vermeld op televisie dat Zuid-Korea de meeste giften heeft gegeven. Melalui Korea Selatan, Door Zuid-Korea. Allah melindungi dan menjagai Padang dan Mentawai. God heeft Padang en Mentawai beschermd. Terima kasih. Dank u wel. Baik, ada pertanyaan lain lagi mengenai kondisi gereja di Belanda yang saat ini sudah banyak kosong. Bagaimana peran gereja migran untuk bisa menjadi berkat bagi gereja-gereja Belanda yang saat ini bergumul karena jemaatnya sudah banyak yang kosong atau hilang? Ya, ini adalah satu pertanyaan yang sangat menarik. Vraag is, wat is de rol van de migrantenkerk in de situatie waar hier de leeglopende kerk in Nederland gebeurt? Ini bukan hanya terjadi di Belanda, En dit is niet gebeurd alleen in Nederland, tapi hampir seluruh Eropa. over het heel Europa. Dan disinilah justru mengapa Tuhan menghadirkan Bapak, Ibu, Saudara sebagai migrant church di tengah-tengah negara seperti ini. En dat is het doel van God, om ons hier te plaatsen. Bahwa kita bukan hanya memakai tempat ini untuk mengeruk ilmu, studi sepintar-pintarnya. Deze plaats is niet alleen maar om onze kennis te vergaren en rijkdom te vergaren, maar God heeft een ander doel. Tetapi juga bukan hanya untuk bekerja supaya menghasilkan uang sebanyak-banyaknya atau nama sehebat-hebatnya. Het is niet de bedoeling om hier onze rijkdom te vergaren en naam. Tetapi jemaat Tuhan, jemaat migran harus melihat. En wij als migranten, wij moeten dan kunnen zien. Tidak kebetulan Tuhan menghadirkan kita. Het is niet toevallig dat God ons hier heeft geplaatst. Sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan supaya kita juga menjadi berkat bagi bangsa di mana kita berada. En wij moeten ook een zegen worden in de plaats waar wij wonen. Tetapi jawaban selanjutnya nanti pada waktu sesi kedua, di sanalah saya akan berbicara panjang lebar how. Ik zal in de tweede sessie verder nog uitleggen. Terima kasih. Dank u wel.
Ya, mungkin ada pertanyaan lain, silakan diketik di Facebook Live streaming. Kami juga mendapatkan respon juga dari beberapa gereja di Jerman yang ada kaitan dengan Ibu Ria Pasaribu. Jadi memang kejadian menurunnya situasi jemaat di Belanda ini bukan hanya di Belanda tapi di banyak negara Eropa. Mungkin saya ingin menanyakan juga berkaitan dengan pengungsi. Situasi saat ini di mana begitu banyak arus pengungsi yang datang dari negara-negara Timur Tengah ke Belanda dan juga ke negara Eropa. Bahkan dalam seminggu terakhir jika mendengar berita di TV, pemerintah Turki membuka perbatasan dan mempersilahkan para pengungsi untuk masuk ke Eropa. Bagaimana tanggapan kita berkaitan dengan hal ini? Karena yang saya tahu pemerintah Belanda pun sangat sensitif mengeluarkan kebijakan mengenai pengungsi ini atau vluchtelingen. Saya mengerti karena begitu banyak protes juga dari masyarakat Belanda, karena ketika pengungsi masuk ke Belanda itu merubah cara hidup. Mereka takut pengungsi merubah cara hidup di Belanda atau merubah kebiasaan atau kebudayaan yang sudah mereka miliki, dan mereka takut kehadiran pengungsi yang begitu banyak ini bisa merubah lifestyle yang mereka sudah miliki. Bagaimana tanggapan gereja mengenai hal ini? Baik, ini pertanyaan yang besar. Vraag is, wat is de rol van de kerk in verband met het oplossen van de vluchtelingenkwestie op het moment? Dan tidak mudah untuk menjawabnya. Het is niet eenvoudig om een antwoord te geven. Kita juga perlu melihat dari berbagai sisi tentunya. We moeten van vele kanten beoordelen. Tetapi sekali lagi tekanan saya di sini bahwa segala sesuatu tetap di dalam kontrolnya Tuhan. Maar wij moeten zeker weten dat dit alles is onder controle door God. Karena para refugees atau pengungsi ini datang dengan berbagai-bagai motivasi, berbagai-bagai alasan. Die vluchtelingen die hier komen, die hebben heel veel verschillende redenen. Ada karena tekanan daripada negara itu sendiri. Ook onderdrukking in de plaats waar zij wonen. Ada juga karena tekanan agama tertentu membuat mereka tidak bisa bertahan. Onderdrukking door hun geloof. Ada juga karena natural disaster atau bencana. Kan ook door rampen. Bisa juga karena pemerintahan seperti Hong Kong yang bergumul besar. Net als in Hongkong hebben ze ook problemen. Jadi dengan masalah-masalah politik yang terjadi. Veel door politieke kwesties zijn ze ook als vluchtelingen. Tetapi juga ada karena masalah-masalah ekonomi di mana mereka ingin mendapat perbaikan hidup. En ook veel als reden voor economische redenen. Tentunya kita tidak bisa tahu apa yang terjadi. Wij kunnen in principe niet alles weten. Namun apapun alasan mereka sampai kepada negara-negara tertentu seperti Belanda dan yang lain-lainnya, Wat de redenen zijn ook om naar Europa te vluchten, sebenarnya di dalam pemahaman adalah kesempatan mereka untuk keluar dari keterhimpitan, masuk di tengah-tengah tempat di mana orang-orang percaya berada. het is een van de redenen is om uit het dilemma te vluchten in een plaats waar het stabiel is. Karena Allah mencintai semua manusia di dunia ini. God houdt van ons allen. Dan dialah yang mengatakan pada murid-murid supaya pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Hij heeft ook gezegd aan de discipelen om overal te gaan om de mensen te ontmoeten. Mungkin orang zaman dulu akan berpikir Matius 28 ini terlalu susah untuk diwujudkan karena dunia ini terlalu besar. In Mattheüs 28 kunnen we dat lezen hierover. Karena manusia seperti Hudson Taylor, William Carey harus pergi dari negara mereka ke tempat yang jauh, ke China, ke India dan yang Dat lain-lain. is Hudson Taylor en William Carey. William William Carey. Carey. Die gingen ook helemaal naar China en hele verre plaatsen. India. En India ook. Dan orang begitu banyak bergumul harus masuk kepada
culture, budaya daripada negara-negara lain maupun juga filosofi hidup mereka. En ze moeten aanpassen met de cultuur en filosofie van de bevolking. Sehingga sangat sulit untuk membawa orang kepada Kristus. En daarom is het ook heel lastig om de mensen te brengen naar Tetapi saya Christus. ingin katakan di abad 21 ini. In de 21e eeuw is, Di abad menjelang kedatangan Kristus yang kedua. in de eeuw waar Christus terug zal komen. Tuhan mengizinkan globalisasi. En God heeft de Di globalisatie. mana dunia menjadi satu lewat teknologi, transportasi dan sebagainya. De wereld wordt één door transportatie, technologie enzovoort. Justru dulu orang sulit sekali untuk pergi ke berbagai tempat. Vroeger is het heel lastig om mensen te plaatsen naar andere plaatsen. Dan sekarang yang sangat menarik. En nu, één is heel erg aantrekkelijk. Bahwa melalui semua ini orang-orang dari berbagai tempat yang jauh inflak kepada kota-kota, kepada negara-negara di mana orang-orang percaya berada di sana. En nu kunnen we zien dat de mensen die komen naar de plaatsen waar de gelovigen wonen. Sehingga mereka getting closer kepada jemaat Allah, kepada hadirat Allah. En zo komen ze dichter bij God. Dan itulah merupakan cinta Allah yang luar biasa. En dit is dan een bewijs van Gods liefde voor ons allen. Sehingga kalau kita mengerti hal ini, En wij moeten dit allemaal begrijpen en accepteren. itu menjadi tanggung jawab kita. Dit is onze verantwoordelijkheid. Tapi untuk mengatakan how, sekali lagi, Alleen om te vragen hoe, kita akan masuk kepada nanti sesi yang kedua justru. ik zal het straks in de volgende sessie uitleggen. Dan bagaimana kita orang-orang percaya harus mempunyai visi yang jelas dan bersedia bekerja sama untuk membawa orang-orang yang berdatangan mengalami keajaiban Tuhan. Wij als christenen we moeten een visie hebben om samen te werken met de mensen om Gods plan te realiseren. Terima Dank kasih. u wel. Baik, terima kasih Bu Ria. Jawabannya sangat luar biasa ya. Jadi bahkan pada saat saya masih mahasiswa dulu, saya juga punya cita-cita mau jadi misionaris, gitu kan. Pergi ke wilayah-wilayah yang sulit untuk memberitakan Injil. Harus belajar bahasa lokal di situ dan juga bahkan harus siap untuk menderita. Tapi saat ini seperti yang disampaikan Ibu Ria, orang-orang yang dulu harusnya kita datangi, mereka datang mendekati kita. Dengan fenomena begitu banyak pengungsi yang datang ke Eropa, menjadi cara Tuhan untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk bersahabat dengan mereka, menjangkau mereka, menjadi berkat dan akhirnya memperkenalkan Kristus. Di sesi kedua nanti jam 1 siang, kita akan tepat mulai jam 1 siang sampai jam 2. Ibu Ria akan membawakan secara lebih detail tentang misi yang bisa dilakukan oleh Migrant Church atau gereja migran di negeri Belanda. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan segera menutup sesi ini dan akan istirahat untuk makan siang. Dan kami sangat mengharapkan saudara-saudari untuk bergabung kembali jam 1 siang tepat. Kita akan live kembali untuk membahas lebih detail, dan kami berharap Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, karena ini kesempatan yang sangat baik oleh Ibu Ria. Ibu Ria di Indonesia adalah direktur dari Indonesian Care, sebuah LSM penting yang memiliki program-program strategis untuk bisa membangun kota, misalnya DKI Jakarta, yang dimana Ibu Ria terlibat aktif sekali memberikan masukan pada saat gubernurnya adalah Ahok waktu itu. Beliau nanti juga akan menceritakan hal tersebut. Beliau juga pernah sebagai sekretaris dari OMF, Overseas Missionary Fellowship, sebuah lembaga misi tua yang didirikan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris yang pergi ke Cina untuk memberitakan Injil 100 tahun yang lalu. Baik, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Terima kasih, ini adalah pertama kali kami menyelenggarakan Facebook live stream di tengah situasi seperti ini. Ini menjadi sebuah hal yang perlu kita tingkatkan terus, dan semoga selama tanda kutip lockdown sampai tanggal 31 Maret ini firman Tuhan dapat terus diberitakan dan saudara dapat terus mendapatkan kesegaran melalui
firman yang akan disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali jam 1 siang nanti.